Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, ya ini proyeknya saya mengingatkan lagi. Dikumpulkan tanggal 19 Desember di ULS. Untuk videonya, karena ada keterbatasan dari ukuran file yang bisa disubmit ke ULS, Anda berikan linknya aja ke Google Drive. Jadi nanti dari Google Drive akan saya coba lihat di sana. Dan ingat Google Drive-nya jangan dikunci. Ya, berikan akses ke saya. Anda open aja atau kalau enggak ke Anda diakses ke email saya itu benarkah@staff.ubaya.ac.id. Ada pertanyaan dulu nggak tentang projectnya ini? Oh ya Pak, permisi. Ah, Di sini kan Pak kelompoknya tiga mahasiswa, tapi kalau dua tidak apa Pak. alasannya? Tidak bisa ketemu anggota ketiga Pak. Jumlah mahasiswa di sini adalah 31 kalau nggak salah, 30 atau 31 atau 32. Saya 23 supaya supaya pengerjaannya juga bisa dibagi 3 orang dan juga jumlah kelompoknya tidak terlalu banyak. Kalau kamu memang terpaksa 2, Jason. Ya Pak. Kelompoknya Jason ya. Oke, Ya Pak. silakan. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi? Ya ada? Pak. Ya. Mau nanya Pak, bentuk dataset yang diberikan itu apakah dalam Excel atau? Nah, dataset yang diberikan tergantung dari programnya kan. Nah, saya harapkan program Anda bisa membaca file atau bisa kalau input manual sih oke lah. Tapi kalau bisa sih juga membaca file. Kalau memang bentuknya mau Excel boleh, kalau mau bentuknya file teks juga boleh. Kalau file teks mungkin dipisahkan oleh koma atau dipisahkan oleh tab stop atau spasi atau titik koma. Gitu, Henry. Oke Pak, terima kasih. Dataset yang di kelas tuh bisa dipakai contoh-contohnya itu. Ya, jadi nanti di laporannya dituliskan juga hasil percobaannya seperti apa. Jangan lupa laporannya ditulis NRP nama, di programnya juga ditulis NRP nama ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang proyeknya? Oke, kalau nggak ada, kuliah hari ini cukup singkat karena ini adalah minggu terakhir dan materi terakhir. Ya, Anda masih kuliah S1 masih enak. Nanti kalau sudah S2 sambil kerja atau sudah punya keluarga sambil S3, mungkin hebohnya lebih lain lagi. Kalau S1 Anda masih harus nggak ada tanggungan apa-apa, yang keuangan juga diurusin orang tua mungkin sebagian besar, dan juga nggak ada hal-hal lain. Mungkin yang paling mengganggu mungkin pacar atau apa. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang proyek, saya tanya lagi kalau ada. Permisi Pak, buat Gini dan entropinya ini include dua-duanya ya, angka sama string berarti? Ya. Berarti dua-duanya ya Pak? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Yo. Kalau angka kan hanya untuk yang continuous saja kan. Itu. Jumlah kelasnya bisa dicoba 1 kelas, 2 kelas gitu. Oh sebentar, memory card saya nggak kebaca. Tapi masih nunggu antara Mac yang 14 atau yang 16. Yang 16 saya yang i9 ya lumayan sih, cuma berat. Tapi yang enteng tapi yang gede. Aku baca ya, sebentar ya. Aku baca Mas ya.
Ya beginilah kalau kuliah online. Kayaknya saya harus restart komputer saya. Tunggu sebentar, saya akhiri dulu ini, nanti join lagi ya. Saya coba restart komputer saya. Ya, kita mulai kelasnya. Kita coba saja. Saya sudah coba restart barusan. Baca. Semoga baca. Enggak kebaca. Oke, saya lanjutkan. Jadi kuliah hari ini nggak terlalu lama. Jadi kita akan melanjutkan dan menyelesaikan materi. Terakhir kita sampai dengan ke ini, yang max. Hari ini kita lanjutkan dengan group average. Jadi kalau dengan group average, ya, Anda, jadi proximity dari dua cluster itu adalah rata-rata dari pasangan proximity antara titik di dua cluster yang berbeda. Nih. Dan hitung semua ya pasangannya, terus Anda bagi dengan ini. Berapa titik di cluster I dikalikan dengan berapa titik di cluster J. Jadi ini besarnya. Ya. Contoh kita pakai ini, ya. Ya, kita pakai yang ini, tetap sama. Ya. Dari sini yang Anda akan ambil sebagai yang akan Anda merge yang mana? Dari contoh ini, yang di merge yang mana? 36. 36. Oke, saya coba mulai ya. Bentar. Masih banyak yang masuk. Itu hasilnya. Bentar. Ya, 36 betul. Nih, dari sini nanti Anda punya dendrogram seperti biasanya. Berarti kita punya P3 dan P6 dengan tinggi 0,11. Kalau sudah, kita buat updating untuk proximity matrix-nya. P1, P2, P3, P6,
P4, P5. Ini ada P1, P2, P3, P6, P4, P5. Ya, ini adalah distance metrik, jadi diagonalnya 0. P1, P2 ini tetap 0,24, 0,37, 0,34. Masih ada yang belum bisa kah ini? Harusnya bisa semua ya, jangan sampai nggak bisa. P2, P4 0,2, P2, P5 itu 0,14, P4, P5 adalah 0,29. Ini 0,20, 0,14, dan di sini 0,29. Ya, saya akan tunjukkan untuk yang ini. Jadi group average, kita coba yang ini. Jadi distance untuk P1 ke P3, P6 dihitung dengan cara Anda hitung rata-ratanya. Jadi jarak dari P1, P3 ya, ditambah jarak dari P1, P6, lihat rumusnya, dibagi dengan ukuran dari ini berapa, 1, ukuran dari ini berapa, 2. Ya. Atau sebentar, sebelum itu saya tulis dulu sebentar. Itu ya, ingat-ingat, itulah ukurannya. Jadi kita punya ukuran dari P1 dikalikan dengan ukuran dari P3, P6. Ketemu distance P1, P3 itu adalah 0,22 ditambah distance P1, P6 0,23 dibagi dengan 1 kali 2. Ketemunya adalah 0,45 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,225. Ya. Sehingga di sinilah 0,225. Ya. Sama untuk yang ini. Saya berikan contoh untuk yang ini. Distance untuk P5 ke P3, P6. Sama. Berarti P5 ke P3 kita tahu 0,28 ditambah P5 ke P6 0,39 dibagi 2. Hasilnya adalah 0, berapa? 67 dibagi 2. Hasilnya 0,335. Betulkah? Jadi 0,335. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Ya. Silakan jawab untuk yang ini, P2, P3, P6 berapa? Dihitung. Jadi kalau ini keluar di ujian, ini yang cukup butuh perhitungan dibandingkan 2 cara untuk mencari intercluster yang lainnya. Ya. Ada juga yang pakai centroid. Oke, tinggal 2 kotak yang harus dipertimbangkan. Salah nih. (0,335) di sini. Yap. Untuk yang di sini tinggal dihitung distance-nya. Untuk P4, P3, P6 ketemunya adalah P4 ke P3 0,15 ditambah P4 ke P6 0,22 dibagi 2.
Gemnya 0,37 dibagi 2. Ya, gemnya adalah 0, berapa? 185. 1, 85. 85. Oke, tuh. 0,185. Yang kotak terakhir 0,2. 0,2. 0,2. Oke, dari sini yang dipilih yang mana? Yang dipilih 2 dan 5 mungkin, Pak. 2 dan 5. Yap, 2 dan 5. 0,14. Jadi P2 dan P5 kita pilih. Tingginya adalah 0,14. Dari sini kita update. Saya perlu berikan contoh lagi untuk yang kedua ini. P1, P2, P5, P3, P6, P4. P1, P2, P5, P3, P6, P4. Sebentar. Ini apa? Oke, kita lihat di sini. Ketemu di situ. Sekarang kita coba update isinya. P1, P4 sudah tahu 0,37. Kok jadi kecil? Yap, oke, sorry. P1, P3, P6 0,225. P3, P6, P4 0,185. 0,185. 0,225. 0,37. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Berapa?
Atau jangan yang itu, saya mau jelaskan dulu yang sebelumnya supaya ada perbedaan ini. Ya, saya jelaskan yang itu karena itu isinya 2 dan 2. Jadi distance untuk P2 P5 dengan P3 P6, kita lihat untuk P2 ke P3 0,15 ditambah P2 ke P6 0,25 ditambah P5 ke P3 0,28 ditambah P5 ke P6 0,39 dibagi ukurannya. Nah, ukurannya 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah berapa itu? 0,4 ditambah 0,68 ditambah 0,39 berapa? 7. Betul kah ini hitungan saya? 1,07. 1,07 07. dibagi 4. Berapa 1,07 dibagi 4? 0,2675. 0,2675. Oke. Ya. Oke, silakan diisi untuk yang kotak berikutnya dan diteruskan sampai terakhir. Silakan untuk latihan. Jadi kita cek bareng-bareng. Oke, P1, P2, P5 berapa? Jadi sudah ngitung? 0,29, Pak. 0,29. Siapa tadi yang jawab? Oh, Saya, Pak. oke. P2, P5 ke P4. Bentar, kok warna saya nggak saya ubah. Supaya kelihatan yang baru. 0,29, ini 0,2675. P2, P5 ke P4 berapa? 0,245. Saya percaya aja. 0,2675, 0,245. Ya, dari sini yang digabungkan, yang mana? Kelihatan yang digabungkan adalah yang 36 dan 4. 36 dan 4. Ya, bagus. 36 dan 4. Nih. 36 dan 4, berarti saya punya P4 di sini. 0,185.
Ya, oke. Catatan untuk kalian, kalau nanti gambar, jangan digambar seperti ini. Jangan gambarnya seperti ini. Nanti Anda gambarnya kayak gini. Wah, pasti saya coret nanti kalau kayak gini. Kalau Anda gambar kayak gini, saya coret. Ya. Oke. P4, P6. P1, P2, P5, P3, P6, dan P4 gabung. Ya. Kalau Anda lihat dendrogramnya antara 3 metode yang kita pelajari itu beda semuanya, nggak ada yang sama. Ya kan, selesai cepat harusnya. Kalau Anda bisa harusnya cepat dan bisa ngerjakan. Jadi waktunya harusnya nggak kurang. Kecuali beberapa teman Anda yang mungkin nggak ikut latihan, nggak pernah nyoba, pertama kali nyobanya di ujian. Nah, itu yang bermasalah. Kalau pertama kali nyoba di ujian pasti susah, karena harus belajar dulu waktu ujian, terus sambil ngerjakan. Pasti nggak nututi. Oke, sekarang kita cek yang ini. Karena ini beda, saya cobakan yang ini. Yaitu untuk distance P2, P5, P3, P6, P4. Kehitung P2 ke P3 itu adalah 0,15 ditambah P2 ke P6 0,25 ditambah P2 ke P4 0,2 ditambah P5 ke P3 0,28 ditambah P5 ke P6 0,39 ditambah P5 ke P4 yaitu 0,29. Dibaginya ukuran dari P5 P2 dikalikan dengan ukuran dari himpunan berikutnya adalah 3. Ketemu, silakan dihitung berapa. Saya nggak bawa kalkulator. Silakan dihitung. Nol koma 0,26 Pak. 0,26. Jadi di sini 0,26. 0,26. Yap. Oke, kotak yang terakhir 0,273 Pak. 0,273. Ya kan, mata kuliah data mining nggak susah kan? Kelihatannya susah. Nah, yang susah itulah nanti waktu Anda mengimplementasikan apa yang Anda hitung ke program. Nah, itu butuh lagi. Tapi Anda punya mata kuliah khusus, topik khusus atau mata kuliah pilihan, Anda akan diajari caranya itu lebih detail. Kalau dulu saya berikan tugasnya. Oke, 0,26. Mana yang digabungkan? Yang digabung? Dua lima dan 364 Pak. Oke, ini yang digabung ya. Tingginya adalah 0,26. Yap. Yang terakhir itu adalah dengan P1. P1 dengan P2, P5, P3, P6, P4. P1 dengan P2, P5, P3, P6, P4. Silakan dihitung berapa?
0,28 Pak. 0,28. Sepertinya sih oke. 0,28 berarti terakhir ada dengan P1. Berarti kan cara gambar dendrogramnya ya, jangan gambar yang saya silang. 0,28. Oke, itu hasil akhirnya. Saya belum share slide-nya. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya untuk group average? Anda boleh screenshot ini. Oke, saya lanjutkan supaya cepat selesai juga kelasnya. Ya, ini adalah group average. Hasilnya tadi adalah seperti ini. Kok beda dengan kita? Tadi kan terakhir kita P1 kan? Berarti ada yang salah tadi ngitungnya. Harusnya P1 digabungkan P3, P4. Kita cek lagi. Harusnya P1 itu gabung dengan P3, P6, P4. Kita lihat 0,273 apakah betul? Kita hitung ini. Distance P1 ke P3, P6, P4. P1 ke P3 0,22, P1 ke P6 0,23, P1 ke P4 0,37 dibagi 1 kali 3. Berapa? Betulkah itu? Tahu, 0,22, 0,23, 0,37 dibagi dengan 3. 0,273. Betul. Yang P2, P5 berarti dilihat. 0,15 ditambah 0,25 ditambah 0,2 ditambah 0,28 ditambah 0,39 tambah 0,29. 1,56 dibagi 6. 0,26, betul. P2, P5, P3, P6, P4. Apakah sebelumnya ada yang salah? 0,25, 0,2. Enggak harusnya. Oke, berarti slide-nya yang salah. Oke, itu jawabannya berarti kita ngikuti yang kita hitung ini. Oke. Saya share lagi screen saya. Jadi slide ini masih salah. Enggak apa-apa. Yap. Ini hasilnya menurut slide-nya. Seperti ini. Di coordinate cluster-nya. Ya, tapi ada salah di sini tadi untuk slide-nya. Harusnya gabungnya terakhir P1-nya. Oke. Ini latihan berikutnya, tapi nggak usah dicoba. Anda bisa coba sendiri kayaknya ini. Atau mau dicoba? Bolehlah kita coba. Oke, saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk nyoba yang ini. Supaya kelihatan. Ini adalah untuk yang similarity. 10-15 menit ya, silakan. Permisi Pak. Yap. Nanti di UAS apakah kita perlu buat dendrogram dan
nested clustersnya Pak? Biasanya di UAS saya minta hanya cuma nested dendrogramnya aja, tanpa nested clusternya. Oh oke Pak, terima kasih. Kalau kesulitan gambar pakai tools atau pakai kalau kamu bisa gambar pakai whiteboard terus di attach ke Excel kan bisa. Kalau memang kesulitan gambar pakai whiteboard, mau nulis tangan di kertas terus Anda foto, Anda tempelkan ke Excel-nya juga boleh. Oke Pak. Silakan dikerjakan yang ini. Bentar, saya mau ngecek sesuatu. Jadi yang benar adalah P1 terakhir. Itu yang benar. Saya tunjukkan, bentar. Saya gantinya. Kaget saya. Group average. Oops. Saya hide yang ini. Hide. Muhammad Iksan. Oke, jadi ini adalah hasil untuk group average. Ini yang benar. Ya, yang tadi salah. Sudah saya betulkan. Silakan dikerjakan ini. Masih ada centroid sama words, tapi kita nggak bahas centroid sama words. Kalau centroid berarti Anda cari titik pusatnya. Ini minggu terakhir, silakan Anda lihat nanti di My Ubaya, apakah Anda terkena tilang persensi atau tidak. Kalau Anda terkena tilang persensi, berarti nanti Anda nilai UAS-nya 0. Anda tidak bisa ikut UAS. Mungkin ini sesuatu yang baru karena Anda baru pertama kali ini mendengar istilah tilang persensi. Jadi setiap akhir semester itu akan ada namanya tilang persensi di setiap mata kuliah. Kalau di keadaan Anda hadir di kelas, itu nanti Anda harus tanda tangan di selembar kertas membuktikan bahwa Anda hadir. Nah, kalau Anda terkena tilang persensi, Anda tidak akan bisa ikut ujian, sehingga nilai UAS Anda itu akan jadi 0. Karena saya tidak bisa input ke sistem nilai Anda meskipun Anda ikut ujian. Jadi sistemnya akan ditutup. Biasanya dilakukan di minggu 13. Nah, biasanya kalau atlet ataupun aktivis itu mereka biasanya punya dispensasi.
Aduh, ngajar kalau masih diganggu gini dia nggak bisa konsen. Dia minta data sesuatu untuk kemudian. Oke, yang sudah bisa share screen ke saya hasilnya supaya kita lihat bareng-bareng. Kuliah terakhir, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan supaya nanti nggak bingung. Ujian biasanya 2 jam atau 2 jam setengah. Data mining itu pernah saya beri 3 jam, tapi 3 jam itu terlalu lama. Mungkin 2 jam atau 2 jam setengah. Paling sedikit itu saya pernah berikan data mining itu 1 jam setengah. Semester depan kayaknya Anda sudah bisa offline. Siap-siap saja. Yang masih di luar kota, tunggu pengumuman, mulai cari kos.
Sudah? Ada yang sudah selesai? Yang ini perlu ngitung, Anda bisa share untuk Excel-nya. Harusnya cukup sederhana ini karena hanya 5 objek saja. Siapa yang sudah selesai? Sudah? Belum? Bentar, permisi, saya mau ke belakang sebentar kalau gitu. Sudah. Oh, sudah. Iya. Oke, sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Oke. Oke, yep. Silakan Vincent, kalau mau di-sharing kah? Iya, Pak. Oke, bentar saya stop sharingnya saya. Dendrogramnya belum digambar ya? Oh, iya, belum digambar. Yang penting nanti adalah dendrogramnya, karena biasanya orang dilihat dari dendrogramnya juga. Dendrogramnya harus digambar, Vincent coba lihat dari awal. Yang dipilih pertama kali apa? 0,9, I1, I2, oke, bagus, betul. Iya, oke. Kalau sudah, oke. Yep. Terus I berapa itu? I4, I5. Bentar, saya annotation di sini aja. Kok nggak bisa? Saya pakai Mac saya pakai pen, saya nggak bisa, sorry. Saya pindah ke Windows dulu sebentar. Oke, saya gambarkan di sini. Jadi yang pertama adalah I1, I2. Tingginya adalah 0,9. Kedua adalah I3, I5. Tingginya adalah 0,8. Terus berikutnya adalah I1, I2, I4. Oh, ini I4, I5. I4, I5 digabungkan. Tingginya 0,4875. Betul. Terakhir adalah dengan I3. (0,375). Ini nggak perlu yang terakhir ini. Cuman sampai di situ aja.
Oke, jawabannya adalah itu. Ada yang mau nanya? Bentar, jangan ditutup dulu sharingnya. Ya, ada yang mau nanya? Yang lainnya? Jadi nanti pakai Excel, Anda gambar, terus Anda gambarkan dinogramnya seperti itu. Ya, Anda bisa gambar dinogram pakai kertas atau pakai whiteboard. Ya. Anda gambar, terus Anda attach ke Excel-nya ini. Ya, kalau di ujian seperti itu. Oke, ada yang nanya? Oke, terima kasih Vincent. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan ke sini. Jadi untuk yang group average tadi sudah latihannya, jawabannya sudah. Nah, ini group average itu biasanya dia adalah kayak di antara single sama yang complete link. Jadi dia kelebihannya dia lebih tahan terhadap noise, ya. Cuman kekurangannya adalah dia lebih bias ke cluster yang bentuknya globular atau lingkaran. Itu adalah untuk group average. Nah, yang berikutnya adalah similarity, adalah cluster similarity Ward's method yang tidak kita pelajari ini. Saya nggak akan keluarkan. Jadi di sini similarity dari dua cluster ini itu berdasarkan dari ini penambahan atau peningkatan dari squared error antara dua cluster yang digabungkan. Ya, oke. Ya, jadi similarity dari group average itu jarak dari dua titik itu di squared kan. Ya, saya nggak akan keluarkan ini di ujian. Saya akan singgung aja bahas sedikit, tapi nggak akan saya keluarkan di ujian untuk yang Ward's method karena kita nggak latih untuk ini. Oke, jadi untuk yang Ward's method itu dia lebih tahan terhadap noise, dia juga kelemahannya adalah bias terhadap globular cluster. Ya, oke. Ya. Terus dia ada ini bisa dipakai untuk menginitialize k-mean, Ward's method. Oke, kita lihat perbandingan hasilnya antara group average, min max sama Ward's method. Ya. Kalau di sini mungkin tidak terlalu kelihatan bentuknya ya, hasilnya. Kalau Anda punya datanya mungkin kelihatan mana yang digabungkan, kelihatan mana yang dipecah jadi dua, mana cluster yang digabungkan baru kelihatan. Kalau ini kan di sini cuma titik-titik gini aja. Jadi inilah hasilnya. Ya. Kalau lihat berbeda hasilnya, nggak ada yang sama. Oke. Ya. Oke, kalau kita lihat kompleksitasnya. Nah, kalau di dunia komputer, kompleksitasnya itu bisa diukur dari waktu sama tempat penyimpanan. Jadi time sama space. Biasanya berbanding terbalik. Ya. Kalau Anda pengen algoritma yang cepat, biasanya butuh tempat penyimpanan cukup gede. Ya. Kalau Anda pengen tempat penyimpanan yang sedikit, biasanya lama. Nah, tapi dengan komputer yang sekarang, mungkin Anda pakai PC Anda, yang Anda pakai main game, ya dan segala macam, atau dengan Mac saya yang i9 itu, dengan dedicated GPU, itu beda lagi. Jadi, ini biasanya pengukurannya time and space requirement untuk satu prosesor. Ya. Kalau Anda main game, atau menjalankan aplikasi yang berat-berat untuk grafis, biasanya sudah nggak main prosesor, tapi dia prosesornya banyak. Pakai apa? GPU. Ya. Nah, itu nanti ada mata kuliah pilihannya. Itu menarik. Saya juga pernah belajar itu waktu S2 di Singapura. Jadi kalau itu, time and space requirement-nya bisa Anda atasi misalnya, kalau dulu kita punya komputer gede-gede. Kalau dengan Anda pakai GPU, Anda nggak perlu komputer gede-gede, karena dengan GPU, apalagi yang Mac yang baru dengan M1 atau M1 Max dan segala macam, Anda bisa memanfaatkan core GPU dan CPU-nya yang banyak itu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, kita lihat untuk yang hierarchical clustering di sini, kompleksitasnya adalah n². Di mana n adalah jumlah titik. Artinya apa? Semakin banyak titiknya, maka tempat penyimpanannya butuhnya semakin banyak. Ya, tempat penyimpan ini dalam artian memori ya. Ya, kalau Anda lihat, kalau Anda punya data 10 titik, maka Anda akan punya 10.000, Anda akan 10 titik dan satu titiknya butuh 1 byte, maka akan Anda butuh memori sebesar berapa? 10.000 byte. Ya, 10.000 byte atau 10 kilo.
Seperti itu. Ya, kalau Anda punya titiknya banyak, supermarket biasanya datanya ribuan, ya tinggal dikuadratkan aja. Cukup nggak memorinya waktu proses? Nah, itu tugas Anda sebagai seorang nanti lulusan informatika. Mempertimbangkan seperti itu. Ya. Jadi jangan nanti waktu Anda membuat program, Anda bingung sendiri, loh kok ini kok lambat, ini kok nggak bisa gini. Anda lihat dulu datanya berapa, terus algoritma Anda hitung itu kompleksitasnya berapa. Nah, kalau memang N-square, ya N pangkat 2 ini ya memang sewajarnya kalau data semakin banyak butuh memori semakin besar. Seperti itu. Ya, Anda yang sering main game pasti ngerti seperti ini ya. Nah, untuk waktunya dia butuh N pangkat 3, malah lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya satu data itu N1, jadi N itu menggambarkan jumlah titiknya. Untuk satu titik butuh waktu 1 detik. Jadi kalau ada 100 titik, ya butuh 10.000 detik. Kok 10.000? 10 pangkat 3 detik. Ya. Kalau Anda punya 1.000 data, 1.000 barang, ya tinggal dipangkatkan 3 aja berapa. Kalau Anda punya 10.000 data, ya 10.000 pangkat 3 detik. Misalnya kalau satu data butuh 1 detik. Jadi hati-hati di sini. Ya. Nah, kompleksitas waktunya bisa dipangkas menjadi N pangkat 2 kali log N. Tapi ini tergantung dari algoritmanya. Ya, jadi lihat algoritma mana, Anda rajin-rajin baca artikel, kira-kira ada algoritma untuk mempersingkat enggak? Tapi cek mana. Ya, ini untuk hierarchical clustering. Dulu, di kurikulum 2005, Anda ada mata kuliah sendiri khusus untuk menghitung seperti ini. Ya. Jadi analisis apa kalau itu salah? Menambah mata kuliahnya. Kalau sekarang itu dijadikan satu sama struktur data. Jadi kalau Anda di struktur data, Anda akan bisa menghitung analisis ininya, analisis kompleksitasnya. Kalau diajarin, tanya ke dosennya, Bu atau Pak, cara ngitung kompleksitas gimana? Karena kan sebagai seorang lulusan informatika Anda harus tahu berapa tempat penyimpanan untuk memori yang diperlukan, berapa waktu yang dihasilkan oleh algoritma Anda. Kalau Anda lanjut ke S2 atau S3, biasanya akan ditanyakan juga. Ya. Oke. Paling enggak sebagai Anda analis nanti, kalau Anda bukannya programmer tapi analis, Anda bisa memperkirakan gitu. Karena ini gajinya cukup tinggi kan dibandingkan programmer. Ya. Oke, kita lihat problem dan keterbatasan dari hierarchical clustering. Ya. Begitu Anda melakukan keputusan ya di sini, ya menggabungkan 2 cluster, Anda nggak bisa kembali lagi. Kalau sudah terjadi ya terjadi, Anda harus lanjut. Ya. Dan tidak ada global objective function yang secara langsung meminimalkan fungsinya. Ya. Oke, dan ini sudah kita lihat beberapa scheme, beberapa metode itu punya problem sendiri-sendiri. Ada yang sensitif ke noise, ya. Ada yang susah untuk mengatasi cluster yang ukurannya berbeda-beda, dan ada yang mau membagi cluster yang ukurannya besar. Ya. Oke, nah ini adalah clustering yang terakhir yang kita bahas semester ini, yaitu density-based cluster. Beberapa tahun yang lalu, angkatan kalau asal 2015, kakak kelas Anda angkatan 2015, saya berikan tugas untuk buat program ini. Datanya saya kasih yang ukurannya datanya bisa bervariasi seperti ini, ya bentuknya. Mereka berhasil membuat programnya. Ya. Jadi saya berikan 2 kalau nggak salah tugasnya, 1 density, 1 hierarchical. Ya. Ada yang bisa motong, ada yang bisa menghasilkan density base-nya juga bagus. Ya. Nah, kalau yang density base ini, ya, cluster-clusternya itu dibagi berdasarkan padatannya. Kalau Anda lihat, Anda kelihatan polanya kan di sini. Ada bentuk yang seperti ini, ada bentuk yang seperti ini, ada bentuk ini, dan ini, dan ini. Ya. Ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 cluster di sini mungkin kalau Anda lihat. Ya. Nah ini kalau Anda pakai K-means, nggak bisa pasti. Susah, K-nya harus diperbesar. Kalau pakai hierarchical, saya nggak pernah nyoba. Kita kalau ini pasnya pakai density base. Nah kita akan belajar untuk density base itu adalah DB-scan. Ya, di DB-scan Anda punya beberapa istilah di sini. IPS itu adalah density-nya. Jadi berapa jumlah titik dalam radius tertentu. Jadi dia bentuknya lingkaran di situ. Untuk dalam satu radius tentukan IPS-nya berapa. Ya. Oke. Terus suatu titik itu disebut sebagai core point jika dia paling enggak memenuhi min PTS dalam IPS tersebut. Ya. Oke, jadi min PTS-nya Anda tentukan.
Kalau min PTS-nya terpenuhi dalam IPS tersebut, bagus. Ya, berarti dia disebut sebagai core point. Ya. Oke, jadi ini titik-titik pusatnya interior dari cluster. Ya. Anda hitung nanti ini. Ya. Terus berikutnya adalah border point. Jadi ini bisa dihitung. Border point juga bisa dihitung. Border point itu bukan core point, tapi tetangganya dari core point. Ya, itu border point. Nah, yang terakhir itulah noise point. Noise point itu bukan core point dan bukan border point. Ya. Jadi kalau ada titik tetangganya core point, tapi tidak memenuhi syaratnya core point, itu sebagai border point. Ya. Tapi kalau bukan dua-duanya disebut sebagai noise. Itu kekuatan dari DB scan. Nah, kita lihat di sini. Kita punya min PTS 7. Ya. Min PTS 7. Kita lihat di sini ada core point. Ya. Core point. A ini titik core point. Kita lihat apakah benar 7. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi dalam radiusnya si A ini ada 7 titik sudah memenuhi syaratnya. Ya. Min PTS. Sehingga A ini disebut sebagai core point. Dan di sini IPS-nya di sini mungkin jaraknya berapa? Mungkin ini 1 meter, 2 meter, atau 3 cm. Nggak tahu nanti jaraknya berapa dilihat. Kalau diputar jadi lingkaran, ketemu ada 7 titik di sini. Sehingga A disebut sebagai core point. Tidak harus 7. Kalau di dalam radiusnya A ada 8, berarti A tetap adalah core point. Kita lihat sekarang B. B radiusnya sama IPS, harus sama semua. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 titik. Sehingga B itu bukan core point, tapi B itu masih tetangganya A, masih tetangganya core point, ya masih di dalamnya A ini, maka B itu sebagai border point. Ya. Ini kalau Anda tarik mungkin nggak sampai 7, berarti yang di sini ini juga disebut sebagai border point karena masih tetangganya A. Nah, kita lihat C ini kan di luarnya A, ya. Juga di luarnya B ya kan, ya. Karena B bukan core point, berarti B, kalaupun C masuk ke dalam lingkarannya B, nggak bisa dikatakan sebagai border point. Nah, C ini di luarnya A. Nah, dilihat IPS-nya, dilihat dalam radius IPS-nya, jumlah titiknya cuma 3, maka C ini sebagai noise. Nah, itu algoritma di DB scan nanti. Caranya seperti itu. Nah, ini algoritmanya bisa nanti Anda pelajari sendiri. Ya. Oke, kalau Anda lihat di sini, ini adalah perbedaan warnanya. Ya. Yang hijau yang core, terus ada border, ada noise. Nah, kelihatan core ini menggambarkan pusatnya. Ini adalah klaster-klasternya kebentuk seperti ini. Dengan IPS 10 dan min PTS-nya 4. Ya. Ini kelebihan dari DB-Scan, bisa mengklaserkan bentuk-bentuk yang irregular seperti ini. Ya. Oke, ini adalah algoritma dari DB-Scan, nanti Anda bisa pelajari. Ya. Jadi Anda akan bentuk klaster memakai core point, ya. Dan Anda akan menugaskan border point ke salah satu dari klaster tetangganya. Ya. Pertama, Anda label sebuah titik sebagai core, border, atau noise. Nanti Anda eliminate noise point-nya. Nanti Anda taruh di sini nanti ya jaraknya. Ya. Terus Anda grupkan dan segala macam ini. Ini ada 5 langkah. Yang 2015 saya coba membuat programnya sehingga harus jelaskan lebih detail untuk algoritmanya. Ini yang coba pelajari nanti. Ya. Karena nanti ada mata kuliah khusus untuk ini. Oke. Nah, kapan DB-Scan bisa bagus? Ya, DB-Scan itu bisa bagus ini. Kalau klasernya itu bentuknya berbeda-beda dan ukuran juga berbeda-beda. Dan kalau Anda lihat di sini, dia tahan terhadap noise. Ya. Jadi noise seperti apa dia tahan? Karena dia berdasarkan dari kepadatannya. Kalau Anda lihat yang klasernya dark blue point, titik yang berwarna biru gelap itu menandakan noise. Ya. Jadi dia bisa menemukan ini klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5, klaster 6, klaster ketemu. Noise-nya meskipun mengganggu, dia masih bisa membentuk klasternya. Nah, tapi DB-Scan punya kelemahan juga. Ya, kalau Anda punya klaster yang seperti ini. Dengan min PTS 4, IPS-nya 9,92, Anda lihat seperti ini. Ya, hasilnya.
Kalau dengan min DS4, IPS 9,7, terbentuknya seperti ini. Padahal bisa jadi ini adalah satu klaster sendiri, ini satu klaster sendiri, ini satu klaster sendiri. Kalau di sini kan jadinya pecah, karena dia berdasarkan kepadatannya. Tuh. Oke, jadi JetBrains tidak bagus kalau densitasnya beda-beda. Meskipun ini satu klaster, tapi kepadatannya di sini padat, di sini nggak padat. Dan dia nggak bagus juga kalau data Anda punya dimensi besar, jadi jangan pakai DB-Scan. Oke, itu untuk DB-Scan. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Materi kita habis sampai di sini. Yap, ini nggak bisa. Ada yang mau tanya? Jadi ujiannya, Anda sudah pernah lihat soal-soal quiz, soal-soal UTS, berarti nanti pasti ada soal untuk teori, ada soal untuk hitungan juga. Karena ini sifatnya open, berarti Anda bisa buka slide sama catatan Anda harus rekam. Ya. Saya tidak mengharuskan Anda harus, kayak kalau Anda ujian bahasa Inggris TOEFL, Anda harus pakai dua, satu kamera HP untuk melihat Anda, satu melihat Anda dan komputer, dan satu Anda di depan komputer. Apakah ribet? Kalau terakhir saya tes TOEFL tahun kemarin, itu saya harus punya HP, lihat pengujinya harus bisa lihat saya mengerjakan itu, dan apa yang di depan komputer harus bisa terlihat. Tapi untuk di sini Anda hanya merekam laptop Anda, layar laptop. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Materi kita habis. Tidak ada. Untuk tugasnya bisa dikerjakan ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kuliah kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa presensi. Kalau ada yang kesulitan atau apa bisa email saya, bisa chat saya sebelum ujian. Jadi Anda ini tahun kedua ya. Jadi kalau sebelum UAS itu biasanya ada minggu tenang atau hari tenang. Beda dengan UTS, biasanya kalau begitu minggu kuliah berakhir langsung ujian. Tapi kalau UAS biasanya ada jeda 1 minggu atau beberapa hari untuk Anda rehat sebentar sebelum Anda mulai untuk UAS-nya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Nanti saya kirim email. Jangan lupa kirim project-nya, dikumpulkan di ULS. Ya. Jangan lupa laporannya juga. Laporannya sebaiknya dalam bentuk PDF ya, supaya nggak berubah. Kalau Anda pakai Word, mungkin teksnya mungkin tidak sama saya, fontnya, terus layoutnya bisa berubah kalau saya pakai Word. Nah, sebaiknya dikumpulkan pakai PDF ya untuk laporannya. Laporannya nanti kalau bisa selengkap mungkin, ada penjelasan algoritma sama juga testing dari program Anda sama bentuknya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi. Ricky sama Made bisa tinggal sebentar nggak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, ngobrol sebentar aja. Oke, terima kasih. Yang lain bisa meninggalkan kelas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.